Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Toraya bersama dengan Jemaat Telo Batua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hari yang baru, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan beraktivitas hari ini, mendahului aktivitas yang akan kami kerjakan. Kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah agar kami tetap takut akan Tuhan dan memiliki akal budi. Roh Kudus, mampukan kami untuk memelihara firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Saya ulangi, kitab Ayub pasal 28, ayat yang ke-12 sampai 21 berbunyi. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisofras yang mahal atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik kewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara, permata krisoflit. Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema renungan hari ini, hikmat, harta, dan permata. Antara hikmat, harta, dan permata. Penyair pernah menulis sebuah syair yang kemudian dilagukan begitu rupa. Cinta lebih berharga daripada permata. Harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan, itulah yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah dengan kasih sayang. Penggalan lagu yang dipopulerkan oleh Panbers mengungkapkan bahwa kehidupan yang dipenuhi harta tidak akan berarti apa-apa jika tanpa dihiasi oleh cinta. Tetapi bagi Ayub, harta, permata, cinta, sekalipun berarti, masih ada yang jauh lebih berarti dan sangat berharga nilainya, yaitu hikmat, yaitu akal budi. Karena itu yang mempertanyakan, dari mana hikmat itu?
Di mana akal budi itu? Ini sesuatu yang dirindukan. Hikmat bagi Israel, yaitu hukum Tuhan yang diberikan kepada Israel di Gunung Sinai, yang memandu hidup umat untuk sampai ke tanah perjanjian. Jadi Ayub mengarahkan tentang hikmat Allah itu, tentang hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat tidak dapat diukur atau diimbangi dengan harta, dengan emas tua, bahkan dengan batu permata sekalipun. Karena itu ada sesuatu yang lebih dari sekedar emas Ofir atau permata krisofas dan sebagainya itu, yaitu hikmat. Karena pada akhirnya nanti Ayub menyatakan bahwa Allah lah sumber hikmat itu. Bukan karena harta, bukan karena kekayaan. Tapi ingat saudara-saudara, jangan sampai karena mengejar hikmat lupa bahwa harta itu penting. Harta itu penting, bahkan sangat dibutuhkan. Asal saja ketika kita memiliki harta, jangan sampai kita melupakan sumber dari segala sumber berkat itu. Jadikan harta itu sebagai alat bantu. Seperti dalam kondisi sekarang ini, membantu mereka yang miskin, membantu yang susah, membantu mereka yang membutuhkan alat perlengkapan medis, dan seterusnya. Jangan menuruti cara-cara orang yang menjadikan harta itu alat pukul, memukul orang-orang miskin, orang-orang terpinggiran, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadikan harta itu sesuatu yang bermakna. Itu hanya bisa diperoleh, dilakukan jikalau kita memiliki hikmat yang asalnya dari Allah dan akal budi. Jadi milikilah hikmat itu. Hikmat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mari kita miliki hikmat dan akal budi itu. Mengenal Allah dengan segala ketetapan-ketetapannya, dan juga memiliki akal budi untuk menjauhi kejahatan-kejahatan dan tidak melakukan untuk mencelakai orang lain. Tuhan dimuliakan dan Ia memberkati orang-orang yang mengutamakan hikmat dibanding harta dan permata. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan terus menikmati firman-Mu, sekalipun kami tahu harta dan permata itu penting. Kasih sayang pun penting. Tetapi takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Roh Kudus mampukan kami untuk memiliki kedua hal itu, sehingga kemana kami pergi, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Apa yang kami miliki boleh menjadi alat bantu, dan kami dapat menghindari diri dari mara bahaya. Kami terus berdoa bagi jemaat Telo Batua beserta dengan sahabat-sahabat dunia maya yang terus mengikuti renungan dan berdoa bersama. Tuhan berkati dan lindungi, cukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup, lindungi dari mara bahaya, dari orang jahat, dari kuasa jahat, juga dari virus corona. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan sesuai kehendak-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang khawatir dan cemas akan hidup ini Tuhan semangati mereka dengan iman, agar mereka tidak gentar, tidak khawatir,
selaku orang percaya. Kami terus berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan beri hikmat, kesehatan, dan dilindungi mereka beserta dengan keluarga mereka, agar ketika mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka, mereka dapat mengerjakan dengan baik demi kesejahteraan negara Republik Indonesia. Tuhan, tuntun kami sepanjang hari ini, agar setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas, bekerja, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian hari ini, Tuhan memberkati.